Jujur, aku itu pertama kan memang kalau baca buku udah dari kecil ya. Cuma memang waktu kecil itu karena ada di wilayah dekat pesisir pantai. Ada kan orang tanya, kita baca buku tapi abis baca buku nggak keinget buat apa? Ya memang dia itu nggak kesimpan secara langsung diinget banget, tapi dalam jangka panjang itu pasti dia membangun secara sistemik dalam kepala kita. Aku tuh Hai Sobat Pustaka, ketemu lagi di Library Podcast. Nah, dalam rangka Hari Buku Nasional, kita undang salah satu penggiat literasi dari teman-teman IIP, Ilmu Informasi Perpustakaan. Halo teman-teman. Nah, hari ini Mbak Rasi bakal bagiin tips caranya baca. Simple kan caranya baca seperti apa. Nah, tapi sebelumnya kenalan dulu Mbak Rasi ini siapa? Boleh diceritain dulu ke teman-teman di YouTube. Halo teman-teman, kenalin aku Rasi, mahasiswi Ilmu Informasi Perpustakaan Universitas Airlangga angkatan 2023. Nah, aku sendiri memang ya kalau disebut pegiat literasi itu kayak terlalu advance banget. Oh iya. Cuma memang suka baca buku sama suka ngepromosiin bahwa baca buku itu penting. Jadi aku juga ngebangun satu komunitas namanya Tanda Suara. Teman-teman bisa cek di Instagram. Itu kadang kita ngebuat lapak buku sama diskusi-diskusi tentang sastra gitu. Wih, ya ini kalau nggak salah Tanda Suara ini pernah Mbak Rasi promosiin di klub buku untuk tampil di depan perpustakaan. Iya benar. Boleh tuh nanti collab sama perpustakaan. Pengen banget kita collab sama perpustakaan. Iya benar. Boleh kan? Suatu saat nanti teman-teman klub buku ikut Tanda Suara ya. Tanda Suara itu kalau nggak salah tiap hari Jumat toh? Iya, emang spesifiknya sih hari Jumat ya, karena memang itu waktu yang kosong dari waktu perkuliahan. Gitu. Nah, karena aku juga rada suka sih sama sastra, jadi nanti kita collab bareng. Nah, kembali lagi ke baca buku. Nah, kalau baca buku Mbak Rasi pertama kali itu baca buku apa sih? Jujur, aku itu pertama kan memang kalau baca buku udah dari kecil ya. Cuma memang waktu kecil itu karena ada di wilayah dekat pesisir pantai, di mana itu bisa dibilang kalau dibilang pedalaman enggak ya, cuma memang area yang terpencil. Tempatnya itu di Saparua, Sirisori Islam. Jadi itu ada di daerah Ambon, jauh banget, terpencil banget. Dan kebetulan bapak itu semacam yang mengurus sekolah juga gitu kan. Beliau ngebuat perpustakaan dan buku-buku yang disumbangkan dari pemerintah ke perpustakaan Aliyah saat itu adalah buku-buku yang bertema tentang ekosistem laut, tentang bagaimana mitigasi bencana bagi daerah pesisir. Jadi buku yang pertama kali aku baca itu pasti tentang ekosistem laut, tentang bagaimana biota laut itu, tentang bagaimana kayak misalnya aturan tentang pemberdayaan ekosistem laut. Jadi itu buku yang paling berkesan di kepala aku waktu SD, itu bahas tentang kelautan gitu. Nah, kalau bahas tentang kelautan berarti mungkin kalau anak-anak sekarang mungkin tadi suka ikan pari. Iya. Paling suka satwa laut apa ini? Terumbu karang. Karena memang buku-bukunya itu membahas bagaimana terumbu karang itu kan dia kan setiap tahun itu hanya tumbuh berapa sentimeter ya. Sementara di Indonesia itu terumbu karang itu sering jadi sasaran pengeboman. Kemudian misal kalau seandainya orang nangkap ikan tidak sesuai dengan hukum, mereka tuh biasanya merusak terumbu karang, yang dimana terumbu karang itu bagian dari ekosistem laut yang paling urgent tapi tidak begitu diperhatikan masyarakat. Nah, dan terumbu karang itu kan punya beragam jenis dan bentuk. Makanya kalau ditanya apa yang paling aku suka, terumbu karang sih, karena juga di daerah pesisir waktu itu tinggal dan tahu terumbu karang itu sebagus apa, tempat ikan-ikan bersarang di dalamnya itu juga sebagus apa gitu. Oke. Nah, waktu banyak koleksi tentang kelautan itu dipaksa sama bapak ibu atau enggak? Enggak sih. Jadi karena memang lebih ke pertama kalau pemaksaan dari ayah itu pembatasan
penggunaan TV. Oh, Jadi TV itu cuma bisa dipakai hari Sabtu sama Minggu. Jadi selain hari itu kalau seandainya malam bingung mau ngapain atau misal kadang diajak bapak ke sekolahnya gitu kan, nggak tahu kemana, pasti ke perpustakaan dan buku-bukunya ada yang itu, daripada gabut gak ngapa-ngapain gitu kan. Oh ya udah baca-baca buku yang terkait itu saja. Jadi kayak lebih terbawa karena nggak tahu mau ngapain, ya udah baca buku gitu. Oh, oke. Jadi awalnya ya gabut aja. Jadi kelihatannya kalau teman-teman gabut mending baca buku. Tapi kalau tadi dirunut karena bapak gitu, terus kemudian ada bahan bacaannya. Iya. Terus waktu itu bacanya berapa lama sih? Ingat? Berapa lama tuh maksudnya dalam sehari gitu? Durasinya waktu baca. Jujur satu buku gitu. Waktu SD itu kita itu tinggal di daerah yang beneran tidak di tengah pemukiman penduduk gitu kan, dan satu-satunya aktivitas yang waktu itu aku lakuin adalah sekolah. Setelah sekolah bantuin orang tua, setelah itu belajar, dan belajar pun nggak begitu yang padat-padat banget. Jadi baca buku itu setiap hari sampai nggak inget itu berapa jam. Berarti udah lama gitu ya? Pasti Iya, lama gitu. iya. Jadi ada satu ruangan di rumah kontrakan ayah itu isinya buku, tumpukan buku semua. Jadi kalau seandainya gabut udah di sana diem, entah itu karena di daerah pesisir ya banyak banget kerang-kerang. Kalau seandainya kerang-kerang itu nggak dibuat kreasi, ya udah duduk ngelihat buku-bukunya bapak yang selain terumbu karang. Karena bapak itu latar belakangnya sains, kadang baca-baca buku sains meskipun nggak ngerti sebenarnya kayak apa rumus, tapi yang penting ya udah baca aja gitu. Jadi memang awalnya itu baca buku tuh bukan yang kayak direncanain, aku mau baca ini enggak. Tapi juga kebetulan di laptopnya bapak itu waktu kecil itu bapak selalu ada koleksi e-book gitu. E-booknya tuh banyak. Jadi kalau bapak baca buku, kadang aku ikutan duduk di pangkuan bapak gitu kan sambil ikutan baca. Walau kadang, Pak ini apa artinya? Kan kalau anak kecil nggak tahu ya kosakatanya advance gitu kan. Jadi kayak sering tanya, Pak ini artinya apa? Ini artinya apa? Kebetulan waktu itu bapak banyaknya itu buku karya sastra gitu, kayak e-booknya tulisan-tulisannya Khalil Gibran, kemudian tulisannya Khairil Anwar gitu. Jadi dari situ mulai, selain tadi ada buku tentang ekosistem laut, kemudian buku-buku sains bapak yang kadang juga nggak tahu itu isinya apa gitu. Terus dari e-book itu baru kemudian belajar, ternyata puisi bagus gitu. Ternyata puisi itu aneh, penyusunan kosakatanya aneh, tapi kok kelihatan indah gitu. Gitu. Jadi bener apa kata Atomic Habit ya? Kalau mau membangun sebuah habit itu dekatkan habit itu. Iya betul. Termasuk tadi dekat dengan buku, jadi akhirnya terjamah lah buku tersebut. Iya betul sekali. Kalau Anda dekatnya sama ponsel, ya udah tiap hari ponsel. Betul sekali ya. Oke, terus kemudian setelah itu Mbak Rasi boleh cerita. Itu udah makanan sehari-hari buku sains dan buku kelautan. Terus habis itu pernah baca buku apa lagi waktu masih kecil? Ini sih, jadi waktu kecil kadang kan bosennya itu karena buku-bukunya itu meskipun setiap hari dibaca, ada memang yang menarik yang masuk di kepala gitu, tapi ada yang kayak butuh waktu untuk berpikir keras ini artinya apa, dan waktu itu belum ada akses untuk cari tahu gitu kan. Hanya kebetulan meskipun di daerah tersebut terpencil, bapak itu ngebangun kayak semacam apa kita nyebut antena. Jadi antena itu fungsinya buat memperbaiki sinyal. Kan daerah terpencil itu sinyalnya buruk banget kan. Nah, dari sinyal itu dapat akses ke internet. Waktu itu buka yang namanya BSE, buku sekolah elektronik dari Kemendikbud. Nah, di BSE itu banyak sekali komik-komik. Nah, dari situ baru tuh yang namanya bisa baca buku yang sesuai dengan usia. Jadi waktu itu kan masih SD ya, jadi kayak dapat banyak komik-komik yang bagus, komik-komik tentang bahaya terpapar handphone, bahaya berlebihan tentang bahaya pornografi, karena kan kalau komik-komik Kemendikbud itu fungsinya pendidikan ya, jadi banyaknya dari situ. Nah, kadang-kala juga setahun sekali itu ke kota, jadi daerah Silisori itu kan terpisah pulau dengan kota pusat yaitu Ambon gitu. Jadi tiap tahun biasanya ke toko buku Gramedia atau toko buku yang ada di kota, beli satu buku komik yang tebal gitu terus dibaca. Itu sih, jadi komik-komik yang memang ya balik gak pernah diniatin buat baca, cuma karena yang adanya itu ya udah dibaca itu gitu. Tapi kerennya masih ingat. Iya masih ingat banget. Berarti kalau misal kita baca sesuatu
misal nggak tahu. Iya. Jadi bener-bener udah baca aja, pasti suatu saat tetep keinget. Cuma memang kadang kan orang tanya, kita baca buku tapi abis baca buku nggak keinget buat apa? Ya memang dia itu nggak kesimpan secara langsung diinget banget, tapi dalam jangka panjang itu pasti dia membangun secara sistemik dalam kepala kita. Aku tuh ngerasanya gitu. Kayak pengetahuan kadang aku bingung, ini pengetahuan aku dapat dari mana? Kok aku tahu gitu? Setelah aku inget, dulu bacaan komik itu datang dari situ gitu. Nah, termasuk bener banget ya, komik itu ternyata bangun sesuatu ilmu baru. Biasanya komik kan identik dengan yang jelek-jelek, padahal dari komik bisa iya benar gitu, dapat banyak banget. Dan justru aku seneng banget waktu itu ada BSE, buku sekolah elektronik, karena dari sana itu beneran dapat apa ya, kita sebutnya pengetahuan baru, dapat edukasi baru, dapat hal-hal baru yang mungkin saat itu karena di daerah terpencil sinyal TV juga nggak begitu bagus, jadi dapat hiburan baru setiap harinya, tiap baca komik baru, meskipun update-annya itu kadang lama gitu, update-nya kadang 1 bulan sekali baru dapat 2 atau 3 buku baru dari Kemendikbud gitu kan di websitenya. Tapi dari situ aku belajar bahwa kadang dalam keterbatasan kita tuh baru memahami seberharganya sesuatu gitu. Keren. Nah, Mbak Rasi, kalau boleh tips, nah ini generasi Gen Z kan Mbak Rasi ini salah satu Gen Z kan, identik sama hal yang cepet banget. Iya benar sepakat. Relate sama generasi TikTok. Benar banget, sepakat banget. Selalu clickbait, sesuatu itu nggak sampai tuntas. Betul. Nah ini kan kalau baca buku itu kan butuh waktu, butuh konsistensi. Nah seperti itu kalau buat Mbak Rasi sebagai salah satu Gen Z, kayak gitu biar gimana? Jujur, sebagai Gen Z sendiri ya, aku mengalami dan merasakan pengalaman tersebut. Jadi karena kita terbiasa terpapar setiap hari dengan video-video pendek dari TikTok, dari Instagram, dari YouTube Short gitu kan. Awal-awalnya bahkan misal postingan-postingan itu sekarang lebih merujuk pada efektivitas, efisiensi informasi daripada keutuhan dari informasi itu sendiri gitu kan. Jadi kita udah terbiasa dengan visual, terbiasa dengan video-video pendek, jadinya buku yang monoton dengan tulisan itu rasanya sudah tidak menarik lagi. Dan aku merasakan itu juga gitu. Jadi ada momen dimana aku merasa bahwa ngapain sih baca buku, lagian aku sudah dapat informasi yang lain. Misalnya kalau buka YouTube, misal aku pengen cari tentang filsafat ini, itu sudah ada dan mereka menyajikannya dengan visual yang lebih menarik, audio yang lebih menarik daripada buku yang monoton hanya tulisan putih hitam gitu kan. Tapi kemudian yang aku pelajari adalah baca buku itu nggak hanya soal memperoleh informasinya saja, tapi juga tadi melatih otak kita untuk konsisten atas sesuatu yang monoton gitu. Melatih otak kita untuk bisa memahami tulisan secara terstruktur. Karena biasanya karena penyajian dari video pendek itu hanya menyajikan informasi yang mencolok satu saja, kita jadi tidak terbiasa berpikir secara sistematis. Nah, buku itu menjawab itu. Membaca buku itu menjawab bagaimana kita bisa berpikir secara sistematis, kita bisa bersabar atas proses setiap buku, kita bisa menemukan bahwa oh ternyata dari membaca buku endingnya seperti ini. Dan jujur sekarang itu setiap bisa menyelesaikan satu buku itu rasanya udah seneng banget, karena balik ya, bahkan sekarang aku merasa tantangan yang begitu besar nggak hanya di Gen Z tapi Gen Alpha juga. Mereka udah terbiasa sama yang namanya video pendek, udah terbiasa dengan segala sesuatu yang instan, jadi membaca buku itu tidak lagi menarik bagi mereka, dan itu tantangan buat mereka. Menurut aku kita nggak bisa menyalahkan generasi yang mengalami segala hal yang bersifat disruptif ini gitu kan, tapi memang perlu mengenalkan apa sih pentingnya membaca buku. Bahkan aku pernah membaca itu, baca buku itu berdampak bagus untuk mengurangi stres, bahkan lebih baik daripada olahraga lari. Dan dari situ aku kemudian mencoba membangun habit bahwa membaca buku itu nggak hanya soal melatih otakku, tapi juga untuk mengurangi stres. Dan alhamdulillah juga, jadi kalau setiap aku stres gara-gara tugas, entah itu galau, entah itu patah hati, baca buku tuh beneran ada seolah-olah ngasih ruang ke aku buat aku baca sekaligus ngasih ruang buat diri sendiri. Itu sih, jadi baca buku tuh kompleks banget, memang tergantung pada niat masing-masing mau membangunnya seperti apa gitu. Tapi bener banget ya kalau baca buku itu membangun generasi yang kritis gitu. Iya. Jadi kadang ada quotes kalau
generasi itu dibiarkan nggak suka baca buku biar tidak kritis kalau. Iya benar sepakat soal itu, betul sekali. Jadi dibiarkan aja generasi TikTok ya, dibiarin aja, dan buku dibiarin aja sampai harganya mahal biar orang-orang itu aja yang akan menguasai. Iya benar. Apalagi kadang tuh aku agak kesel ya sama beberapa konten TikTok atau konten Instagram yang bilang bahwa baca buku itu sudah tidak penting lagi gitu, kayak what? Kok bisa ada semacam narasi yang disebarkan seperti bahwa baca buku itu tidak penting lagi, sementara PR kita biar generasi itu menjadi lebih kritis saja masih panjang, tapi sudah ada narasi yang menyatakan bahwa baca buku itu tidak penting lagi selama kamu bisa ini. Kayak kaget aja sih kalau ada narasi seperti itu. Dan lucunya lagi banyak banget yang suka sama narasi begitu. Nah, kan bahaya kan? Ya. Nah, wajibnya buat kita-kita yang tahu di akademisi, wajibnya mengingatkan lagi. Betul. Kalau buku itu jadi referensi utama loh. Iya, betul. Skripsi itu bakal verified kalau banyak buku di situ ya. Dibandingkan jurnal dan link-link internet kan. Terus kemudian kemarin aku nonton di beberapa video tentang perpustakaan sekolah, itu ternyata librariannya bilang gini, kalau perpustakaan itu adalah wahana untuk verifikasi informasi. Ternyata itu dan wajibnya librarian dan calon librarian betul. Verified informasi. Nah, kembali lagi Mbak Rasi. Nah, kalau baca buku, kalau misal aku nggak suka baca buku, nah itu ngawalinya kayak gimana sih? Jujur karena aku mengawalinya dari keterpaksaan gabut dan gak tahu mau ngapa-ngapain ya. Cuma memang aku pernah menanyakan pertanyaan yang sama ke salah satu, beliau itu termasuk leader yang bagus. Namanya Pak Riza Perdana Kusuma kalau nggak salah. Nah, aku pernah tanya ke beliau bagaimana cara memulai baca buku gitu, dan aku rasa jawaban beliau sama, aku juga sepakat, mulai dengan sesuatu yang paling kamu suka. Jadi misal katakanlah yang kamu suka adalah sesuatu yang viral ya, sudah mulai dengan buku yang viral terlebih dahulu gitu. Atau mungkin yang kamu suka katakanlah komik, ya sudah mulai dengan komik aja dulu, dan itu nggak apa-apa gitu. Kadang orang itu mensugesti, misal karena ini biasanya gara-gara FOMO juga sih Mas. Jadi gara-gara FOMO kita tuh terdorong untuk menyukai sesuatu yang nggak kita sukai. Jadi misalnya sekarang FOMO-nya itu adalah lagi baca-baca buku kiri gitu, lagi ramai tuh buku kiri. Tapi sebenarnya padahal nggak suka. Sebenarnya nggak suka gitu. Tapi karena viralnya adalah buku kiri, jadi orang-orang merasa aku harus beli buku ini biar kelihatan keren gitu. Padahal belum tentu dia suka. Nah, bisa jadi yang kamu suka itu misal katakanlah komik atau katakanlah buku-buku ringan, dan itu nggak apa-apa untuk membangun kebiasaan awal, daripada kita membaca buku yang advance tapi pada akhirnya kita tidak bisa memahami lebih dalam. Mulai dengan sesuatu yang kita suka dulu. Itu sih. Just be yourself ya. Iya. Jangan FOMO. Jangan FOMO, beneran. Misal ya, ini tolong jangan tersinggung. Misalnya sekarang lagi viral filosofi teras atau apa gitu. Jadi orang-orang tuh terdorong, aku harus baca filosofi teras gitu. Kadangkala mereka tidak benar-benar bisa menyukai filosofi teras, tapi karena yang lagi rame, filosofi yang lagi rame adalah filosofi teras, jadi semua orang seolah-olah terdorong untuk membaca itu gitu. Padahal bisa saja buku-buku yang kamu suka itu bukan buku-buku yang lagi viral, tapi buku-buku yang sebenarnya menunjukkan dirimu sendiri. Jadi temukan buku-buku yang menunjukkan dirimu sendiri dan baca. Itu pasti bikin kita jadi terdorong lagi baca buku. Nah, itu tuh sama kayak temanku. Aku termasuk tadi ya yang aku udah cerita di awal, aku termasuk orang yang suka promosiin baca buku. Nah, temanku ini termasuk orang yang malas banget baca buku, sampai akhirnya aku rekomendasiin satu novel. Ya sebenarnya aku juga belum baca karena kebetulan itu bukan karakter novel yang aku suka gitu kan. Cuma bukan enggak aku suka, belum aku jamah aja gitu. Terus aku rekomendasiin ke dia, coba kamu baca buku ini, judulnya buku Kami Bukan Sarjana Kertas karya J.S. Hayren kalau nggak salah. Ya. Nah, dari situ aku rekomendasiin ke dia beli satu, dan akhirnya sekarang dia udah koleksiin semua seriesnya itu. Dari seriesnya tuh kan banyak gitu kan, dia udah koleksiin semua koleksinya, bahkan yang bentar lagi bakal terbit dia udah mau beli lagi. Dan dari situ aku ngerasa bahwa ya itu, kamu tuh jangan ngikut yang viral, coba kamu baca satu, kalau kamu suka pasti kamu bakal koleksi terus. Dan kadang dia tuh bilang ke aku kayak, tapi Ras, kita tuh punya apa ya,
dua kesukaan baca buku tapi genre yang berbeda. Aku tuh merasa kayak kamu tuh keren banget, tapi aku tuh enggak karena bacanya novel yang seperti ini. Terus aku bilang enggak, justru itu tuh udah keren, kamu tuh udah mau baca buku seperti itu. Apalagi isu-isu yang diangkat sama J.S. Hayren itu sangat bagus, sangat meluas gitu di dalam buku-bukunya. Jadi jangan dianggap hanya karena kamu baca buku fiksi, hanya karena kamu gak baca buku non fiksi, kamu tuh jadi gak berkualitas. Tidak seperti itu gitu kan. Orang-orang bilang kayak ayo baca buku non fiksi ini yang berkualitas, buku fiksi itu hanya apa ya, isinya hanya romantika dan sebagainya. Padahal ya belum tentu juga. Kadang dari buku fiksi kita itu bisa belajar tentang mengolah jiwa kita belajar tentang apalagi buku fiksi itu banyak mengulas isu-isu kemanusiaan, isu-isu sosial, pendekatan bahasa yang dipakai sesuai dengan konsumsi dari si pembaca juga gitu kan. Jadi rasanya justru dari situ kita tuh malah bisa belajar lebih banyak. Dan itu tolong jangan menggeneralisasi bahwa buku fiksi itu buruk ya teman-teman. Buku fiksi itu bagus. Dan betul, itu tadi balik temuin karakter kamu di setiap buku gitu. Setuju sekali. Temuin karakter kamu dari setiap buku. Iya. Betul sekali. Nah, mungkin itu karena mindset orang. Iya. Bacanya harus non fiksi biar kelihatan keren. Udah baca buku itu udah keren. Bener, sepakat. Udah itu aja, baca buku itu keren. Baca buku apapun, bahkan komik pun. Karena kita percaya dari baca itu kita menemukan sesuatu yang beda dari orang lain. Benar. Setahu tadi, quality time itu bisa dengan baca buku. Coba kalian sekarang baca ponsel pasti beda sama matanya. Iya benar. Sepakat. Kalau aku pernah baca ponsel tuh biasanya bikin gak ngantuk. Tapi kalau baca buku bikin ngantuk. Aku tambah seneng aslinya. Soalnya ada stimulus yang kayak gimana gitu loh pikirannya. Habis itu bakal bikin kita baca lagi kayak gitu. Betul. Nggak tahu kayak gimana. Kok bisa ya baca buku itu ngantuk tapi habis itu pengen tetap ingin dilanjutkan gitu ya. Iya, kenapa ya? Itulah dibalik misteri baca buku. Betul, sepakat. Nah, terus kemudian nih yang terakhir Mbak. Oke. Asik, kelihatannya kita itu ngobrol literasi itu enak banget. Iya benar ya. Nanti kapan-kapan teman-teman yang literasi lain tanda suara bakal kita hadirin. Iya siap ya? Boleh banget. Nah, selain tadi dari orang yang nggak baca buku untuk temukan bukunya sesuai dengan karakter, terus kemudian akhirnya dia nemuin karakternya dan baca buku. Nah, ini loh menghapus stigma-stigma yang buruk mengenai kok baca buku itu nggak keren, bahkan baca buku kayak stigma kalau baca komik itu jelek, kamu nggak pinter baca buku ini harusnya kayak gini. Nah, menghapus stigma yang buat teman-teman kayak Mbak Rasi itu kayak gimana? Menghapus stigma itu ya dengan baca buku itu sendiri sih. Jadi karena orang itu menilainya bahwa menjadi orang pintar itu hanya dengan non fiksi ya, hanya dengan buku-buku yang bukan buku fiksi ya. Dan kadang stigma itu datang dari orang yang sebenarnya nggak baca buku juga. Tapi teman-teman yang pastinya udah terbiasa baca buku itu pasti tidak terpengaruh oleh stigma tersebut, karena mereka juga sudah tahu bahwa buku apapun itu sama-sama mengandung informasi yang biasanya dibuat oleh si penulis dengan tujuan tertentu yang pastinya gak selamanya kita katakan bagus, tapi setidaknya ada informasi-informasi yang sifatnya untuk membangun sebuah argumentasi dalam pembacanya itu sendiri. Nah, jadi kalau untuk mau meruntuhkan stigma itu kayak lingkaran, enggak sebutnya lingkaran setan ya, tapi ya memang katakanlah lingkaran setan gitu kan. Jadi harus baca buku dulu, eksplorasi buku-buku dulu, dan setelah eksplorasi nanti pada akhirnya bakal ngerti sendiri bahwa setiap buku itu hakikatnya bagus. Setiap buku hakikatnya menyimpan sebuah informasi yang ditujukan untuk membangun persepsi dari si pembaca itu sendiri. Jadi kalau mau meruntuhkan stigma tersebut, masyarakat harus suka baca buku dulu gitu. Biar nggak akhirnya mengeneralisasi stigma itu benar. Iya, benar. Betul sekali. Itu karena generalisasi nggak pernah baca. Karena masyarakat kita memang kurang baca sih, ya sedih sekali. Ya, bahkan ada di beberapa lingkungan, katakanlah nggak semua ya, tapi ada beberapa di lingkungan pondok pesantren misalnya melarang baca novel karena
stigmanya adalah novel itu hanya soal romantika, atau mungkin memang karena di berbagai karya sastra itu kan lebih frontal ya dalam menyampaikan ekspresinya tuh lebih frontal, yang barangkali kadang terkesan seperti represi moral agama, padahal kan bicara sastra selalu ada simbolik-simbolik yang ingin ditonjolkan gitu kan, bukan soal melarang agama atau apapun sejenisnya. Nah, memang supaya hal tersebut bisa runtuh adalah orang-orang atau masyarakat yang belum menyentuh novel atau menyentuh karya sastra atau karya fiksi itu perlu membaca secara lebih dalam dulu, harus memahami simbolik-simbolik apa yang ada di dalamnya dulu. Nah, tapi untuk memahami simbolik itu balik lagi harus ada pemikiran yang kritis. Jadi gimana pemikiran kritis? Harus membaca. Balik lagi harus membaca. Lingkarannya baca lagi. Iya. Benar. Dan aku rasa teman-teman sastrawan itu rata-rata mereka itu paling feel-nya kerasa banget. Iya. Karena aku sering lihat kalau teman-teman sastra itu pasti yang kayak hal-hal yang berbau seperti sekarang pasti yang paling kerasa itu mereka teman-teman sastra. Iya. Bahkan ada karya sastra sendiri yang selalu mencuatkan, oh seperti ini, oh ternyata itu wakil dulunya seperti ini dalam sebuah karya. Gitu. Iya, betul. Dan itu tersirat kadang kayak kita nggak tahu apa itu. Iya, betul. Nah, oke, lain kali kita bakal bahas buku-buku keren karya sastra ya, dengan teman-teman Tanda Surat. Boleh? Boleh banget. Biar library podcast ini saluran literasi yang bikin kita tahu banyak tentang literasi. Iya. Baik, ada quotes buat teman-teman nggak? Gak ada sih, apa ya? Ada loh tadi banyak quotes-quotes. Tadi banyak sih. Seperti tadi teman-teman temukan buku, temukan karaktermu ya. Iya, betul. Apalagi mungkin ini ya, mungkin mengutip kalimatnya Najwa Shihab aja. Boleh. Cukup hanya dengan satu buku, apa sih? Pokoknya hanya dengan satu buku yang bisa membuatmu cinta dengan banyak buku. Aduh, aku lupa lagi. Gak apa-apa, pokoknya itu nanti cari deh. Pokoknya Najwa Shihab itu pernah bilang hanya cari satu bacaan yang dimana dengan bacaan itu bisa bikin kamu jatuh cinta. Betul itu deh. Pokoknya ada sejenis seperti itu kalimatnya. Benar. Itu kalau buat teman-teman yang belum pernah baca buku, berarti kamu belum menentukan cintamu. Iya, belum menemukan satu buku yang bisa bikin kamu jatuh cinta banget gitu sama buku. Pasti ada satu buku yang kayak, ternyata buku tuh menarik gitu. Benar. Sama kayak temanku yang tadi yang sebenarnya nggak suka banget sama buku, gara-gara dia udah nemu bukunya J.S. Hayren, setelah itu dia langsung koleksi itu satu lemari isinya tuh bukunya J.S. Hayren semua. Aku kayak wah kaget banget, aku yang rekomendasiin aja belum baca satu bukunya secara tuntas, dia tuh udah ngebaca banyak gitu. Keren Mbak Rasi, terima kasih hari ini sudah hadir di Library Podcastnya literasi. Baik, kita ketemu lagi di episode mendatang. Dadah. Oke, terima kasih Mbak Rasi, terima kasih. Wih, dingin pol. Selamat. Kok selamat.